wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Umairah di Bangga Podcast. Podcastnya keluarga berkualitas DPPKB Kabupaten Tangerang. Hari ini hari spesial karena di bulan April itu ada Hari Kartini. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Kadis. Ini spesial banget nih. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Ibu boleh kenalan dulu ke Sobat Bangga, Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Putri Suhartisi. Kebetulan saya saat ini kalau bertugas saya di UPTD Kesda Kabupaten Tangerang. Tapi saya merangkap menjadi Ibu Ketua DWP Unit Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Oke, hari ini karena masuk bulan April nih Bu, Hari Kartini, Ibu sebagai Ibu Kartini di rumah, sekaligus di rumah Bu, boleh kita kan mengangkat tema tentang cerita Kartini di keluarga masa kini nih Bu. Boleh dikasih spill nih Bu, apa makna Hari Kartini bagi Ibu? Seharusnya, kalau menurut saya ya, kalau bisa ya setiap hari Hari Kartini saja. Iya benar ya Bu. Tugas ibu nggak ada harinya ya. Iya, tiap hari ya Bu ya. Ibu itu nggak ada sekolahnya kan. Menjadi orang tua itu sebetulnya dadakan, terutama menjadi ibu. Ya, nah ketika kita menikah menjadi istri, itu kan sudah berkomitmen. Menjadi istri kan kayaknya nggak ada ya. Nggak ada deh Bu. Nggak pernah ada. Kemudian kita dikasih amanah sama Allah, misalnya berupa anak, ya, mau itu laki-laki atau perempuan, sudah harus auto belajar. Iya Bu ya. Auto belajar. Dari mulai mengandung, saya harus bagaimana bertanggung jawab ya. Harus mulai bertanggung jawab menjadi seorang istri seperti apa, tanggung jawab menjadi seorang ibu itu seperti apa, menjadi orang tua terutama menjadi ibu. Karena menjadi seorang istri saja saya rasa sudah perubahan yang cukup besar untuk perempuan ya, yang tadinya sendiri, sekarang harus sudah ada yang diurus. Terus ditambah lagi punya anak. Ini harus bagaimana gitu. Mulai tidak semua perempuan bisa punya bayi nih di awal. Bisa mengganti popok kan? Benar Bu. Terus bagaimana bangun tidur malam harus begini. Itu baru hal kecil saja. Jadi kalau menurut saya makna Ibu Hari Kartini itu seharusnya dilihat dari Ibu Kartini itu adalah seorang pembelajar. Kalau kita ada filmnya kan ya. Jadi Ibu Kartini itu seorang pembelajar. Dia terus belajar membaca. Padahal saat itu keterbatasan media ya, keterbatasan sarana, buku-buku juga mungkin terbatas. Dia belajar sendiri, otodidak, bersurat dengan teman kawannya dari Belanda. Semata-mata memang dia berupaya untuk belajar mencari ilmu. Nah, bagaimana upayanya meningkatkan kualitas dirinya yang nantinya dari hasil belajarnya sendiri dia punya cita-cita besar untuk memajukan kaum perempuan di Indonesia yang saat itu mungkin sama sekali tidak punya kesempatan yang sama dengan laki-laki, yang mungkin harkat martabatnya juga jauh di bawah laki-laki. Tidak boleh belajar, jangankan belajar, memandang ayahnya saja dia harus menunduk, makan harus menunduk, gitu seperti itu. Nah dari Ibu Kartini semangat belajarnya luar biasa. Kemudian dari keinginan belajar itu muncul tumbuhlah ya, karena dia sudah tahu banyak dari belajar, dari membaca, dia tahu dunia luar seperti apa dan dia ingin punya cita-cita yang besar, yang mulia, yang ujung-ujungnya maksudnya goalnya mungkin ingin mengangkat derajat perempuan Indonesia pada saat itu semampunya beliau di saat itu. Nah, semangatnya Ibu Kartini itu yang seharusnya ada di setiap perempuan Indonesia saat ini.
kalau saat itu saja Ibu Kartini dengan segala keterbatasannya, beliau mau belajar gitu. Tanpa melihat status beliau ya, beliau itu kan anak ningrat. Iya, benar. Tapi beliau mau untuk mengajarkan gitu, mau susah, mau. Apalagi sekarang ya, Iya. perempuan itu kesempatannya sudah saya pikir sama kesempatan belajarnya. Kemudian media untuk belajar sudah banyak, buku, internet, baik buku elektronik ya maupun buku yang sekarang sudah luar biasa. Kita bisa mengakses ilmu dari manapun gitu. Sekarang tinggal kemauannya, bagaimana perempuan Indonesia, anak-anak kami, anak-anak kita saat ini perempuan, terutama yang perempuan ya, tidak hanya perempuan ya, mau memanfaatkan itu. Iya. Terutama perempuan, karena perempuan atau ibu. Nah, ibu itu adalah madrasah pertama untuk Anaknya. sebelum diajarkan oleh orang lain, ibunya dulu yang mengajarkan ya. Iya. Jadi ibunya harus pintar. Seorang perempuan itu harus cerdas, baik cerdas secara ilmu itu kan banyak ya, cerdas secara emosi maupun cerdas secara intelijensinya gitu. Saya rasa itu. Dan kemudian juga Ibu Kartini adalah seorang yang tidak pernah pantang, tidak pernah menyerah. Jadi dia pantang menyerah, dia keinginannya kuat untuk memajukan itu. Dan saya rasa sudah banyak juga ibu-ibu sekarang, para ibu di Indonesia ini yang dengan sekuat tenaga memperjuangkan masa depan anak-anaknya supaya hidupnya jauh lebih baik dari dia gitu. Iya. Jadi saya rasa dengan segala keterbatasan yang ada, mungkin kita tidak melihatnya di Kabupaten Tangerang saja ya. Kabupaten Tangerang sih kayaknya dari segi geografis tidak begitu tantangannya tidak coba. Tapi kalau kita melihat ibu-ibu kita di daerah Papua sana, di daerah NTB, NTT, mencari air bersihnya sulit setengah mati. Bagaimana caranya seorang ibu bisa tuh memenuhi kebutuhan air bersih saja lah untuk anaknya, bisa nggak gitu. Seorang perempuan itu dengan kelemah lembutannya ternyata dia bisa berbuat lebih banyak, perjuangannya itu lebih besar, lebih kuat dibandingkan laki-laki seperti itu ya. Jadi kalau dimaknai, apa sih maknanya Ibu Kartini, Hari Kartini, yang harus kita ambil adalah sifat pembelajarnya dan pantang menyerahnya dari beliau yang bisa kita teladani dan bisa kita aplikasikan kita ini kan di kehidupan kita saat ini mungkin seperti itu. Oke, baik Ibu. Di era digital nih ya Bu, untuk pengasuhan anaknya nih Bu, kan Ibu Kartini itu semangatnya gitu ya Bu, pantang menyerah. Nah kalau sekarang kan era digital, anak-anak sering banget main HP ya Bu ya. Nah itu tantangannya seperti apa Bu, kalau sambil meneladani Ibu Kartini? Wah itu PR juga buat saya. Ya, kalau kita mau melarang anak-anak sekarang sulit. Karena memang sejak COVID terutama ya, dimana pembelajaran banyak melalui Zoom dan anak-anak hampir 24 jam mungkin ya, karena memang tidak ada yang bisa mengerjakan tugas segala macam, semuanya harus melalui handphone, harus melalui ya seperti itulah, internet segala macamnya. Jadi anak-anak itu banyak berinteraksi sekali dengan gadgetnya, dengan komputernya, dengan laptopnya seperti itu. Nah itu saya rasa untuk saat ini tidak bisa kamu nggak boleh, karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak ini memang dunianya sekarang sudah seperti itu, sudah berbeda. Sudah berbeda itu. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Saya rasa nomor satu adalah komunikasi. Kita buka komunikasi dengan anak-anak, bagaimana dibuat kesepakatan bahwa di jam sekian sampai jam sekian silakan
kamu boleh misalkan ya mengerjakan tugas PR-mu, kalau memang butuh laptop, buku ini mau silakan. Itu kan salah satu, ini hanya satu alternatif saja ya, misalnya seperti itu. Jadi juga dikomunikasikan mana yang batasannya, mana yang boleh kamu akses dan yang tidak boleh kamu akses. Iya. Gitu. Ada batasan di mana ayah, bunda, mami, papi, mama, papa boleh melihat media sosial kamu, medsos kamu tuh apa aja isinya, kan seperti itu. Jadi kuncinya mungkin ada di komunikasi. Jadi anak itu diberikan pengertian batasan ya, karena untuk melarang sangat tidak mungkin ya. Nah memang di sekolahnya juga sudah ya, kayaknya sekarang nggak ada sekolah yang nggak pakai ini ya, gitu. Terus ya tadi yang penting anak-anak itu sudah kita ajak komunikasi, kita diskusikan sehingga anak-anak ini paham mana batasan penggunaan gadget, media elektronik atau apa tadi digital di era digital ya seperti ini. Karena memang di era digitalisasi seperti ini informasi yang bermanfaat itu sangat banyak bisa diakses oleh anak-anak. Kalau kita membatasi juga mereka misalnya tidak boleh itu kayaknya bisa menjadi bumerang sendiri. Ini anak-anak kita jadi kudet sendiri. Iya benar Bu. Ya kan, karena kayaknya sekarang agak untuk mengakses buku-buku yang konvensional, buku itu kayaknya agak anak-anak tuh dengan alasan berat mah, udah bawa ini aja, tinggal buka, tinggal searching lewat AI, lewat apa segala macam. Jadi saya rasa kuncinya ya dikomunikasikan sajalah. Oke. Ya. Kalau dari komunikasinya nih, cara komunikasi ke anaknya Bu, seberapa penting sehingga si anak itu mengerti apa maksud dari ibu gitu? Kalau komunikasi itu saya rasa disesuaikan dengan usianya, ya kan? Kalau kita bicara komunikasi dengan anak TK, anak usia TK misalnya balita gitu, dengan anak yang sudah agak lebih besar kan beda ya. Beda itu. Kayaknya lebih gampang ngomongin yang mana nih? Yang lebih kecil apa yang lebih besar? Kayaknya lebih kecil lebih gampang ya, masih bisa kita kendalikan. Iya Bu. Makanya cara komunikasinya mungkin dibedakan antara anak yang sudah dewasa dengan anak-anak yang masih dewasa. Itu saya anggaplah misalnya anak-anak sudah masuk usia SMA, itu kan sudah mulai ya teenager gitu ya. Teenager itu kan SMP itu sudah mulai teenager. Nah itu kan anak-anaknya sudah mulai bisa diajarkan ngomong agak serius sedikit lah gitu. Jadi atau walaupun serius diajak ngomongnya ya agak bercanda lah sedikit gitu kan. Ajak jadi kayak teman gitu kan. Karena anak-anak juga kadang kalau diajarin juga terlalu ini apa sih mami serius banget gitu. Iya benar. Mami ngomong nih, mami tuh begini gitu. Kadang-kadang saya juga ngobrol sama anak saya banyak miss-nya, kadang-kadang ya banyak miskomunikasi, banyak protesnya lah dari mereka, apaan sih kok kayak begitu. Cuma kan akhirnya seiring waktu kan mereka juga pasti di sekolahnya juga kan mendapat kan arahan, bimbingan dari guru-gurunya. Nah, kalau kita juga saya rasa ada baiknya berkomunikasi dengan guru-guru di sekolah bagaimana caranya agar anak-anak ini bisa paham apa yang sudah kita sampaikan ke mereka, maunya kita tuh seperti apa, batasan apa gitu sebetulnya. Kadang-kadang kalau melewati guru itu lebih enak, ya kan? Itu tuh lebih mendengar guru. Mendengar guru ya begitu. Kalau ibu guru bilang besoknya, mam kata bu guru, perasaan maminya udah ngomong ya yang didengar bu gurunya. Perasaan mami udah ngomong deh kemarin, tapi ketika ibu gurunya bilang mami kata bu guru begini, baiklah gitu. Jadi mending ke bu gurunya dulu ya. Salah satu alternatifnya kita membuka komunikasi juga dengan ibu guru, bapak guru di sekolah, teachernya, bahwa anak-anak tuh inginnya seperti ini. Bisakah membantu gitu ya, dikomunikasikan lagi bagaimana caranya, karena
guru itu mungkin punya ilmu yang sudah dipelajari ya. Iya. Jadi guru kan ada ilmu psikologi. Iya. Mungkin ya dibandingkan kita gitu. Iya. Itu kan. Oke Bu, Ibu kan sebagai ibu sekaligus istri dan juga pekerja juga ya Bu ya, dan Bapak Kadis juga gitu. Itu cara komunikasinya, cara biar sama-sama kompak nih Bu, kan ngurusin anak tuh bukan cuma ibu aja ya enggak Bu. Jadi gimana Bu cara komunikasinya ke Bapak Kadis gitu, sehingga anak-anak itu merasa kalau dididiknya itu nggak cuma sama ibu doang gitu. Gimana Bu? Kalau saya sih, anak-anak menilai saya mungkin lebih kaku ketimbang ayahnya. Oh gitu Bu. Ya. Ini gak asik gitu. Mungkin kalau karena bapak orangnya lebih santai, lebih ini gitu. Ya saya berbagi peran saja. Kalau untuk masalah, biasanya anak perempuan tuh lebih dekat ke ayah. Ayah ya. Ya. Jadi yang menghandle anak perempuan ayahnya, yang menghandle anak laki-laki ibunya. Tapi tetap diinformasikan, saling menginformasikan. Kalau urusan sekolah, pendidikan gitu, kami tetap bertanya kepada anak, kamu mau jadi apa, maunya seperti apa. Kalau mami, papi misalnya, saya, ayahnya, ya pasti kami punya keinginan begini, tapi kalau kalian saja berkeberatan ya, monggo silakan, karena kalian yang akan menjalani itu. Misalnya contoh komunikasi untuk menentukan pilihan mereka bersekolah akan kemana gitu. Ketika ada masalah di jalan, misalnya ketika keinginannya tidak tersesuaikan dengan, maksudnya tidak sesuai harapan, ya seperti itu ya kita komunikasikan lagi. Misalnya kamu tidak bisa nih mencapai yang kamu inginkan ini, kamu tidak masuk ke A atau ke B. Kita bantu cari, kita buka AI misalnya gitu ya. Kalau jurusan ini bisa kemana aja, gitu, kan? Bikin listnya, sambil kan anak ini bertanya lagi. Nah di situ kan ada saya komunikasi, ada ayahnya komunikasi, dan anak itu sendiri hadir. Yang satu kebetulan sudah jauh, jadi nggak ikutan hadir. Nanti dia tanya sama kakaknya lewat telepon. Kan kayak begitu jadinya, silakan. Kalau jurusan ini tuh tentang ini, adanya di universitas ini. Silakan kamu tertariknya kemana kamu. Untuk lebih lanjutnya mungkin kamu bisa bertanya lagi misalnya ke gurumu yang lebih paham tentang jurusan ini itu lebih apa, karena kebetulan saya sama Bapak kan di bidang kesehatan. Jadi kalau di bidang kesehatan mungkin kami bisa memberikan masukan yang lebih detail dan lebih jelas. Tapi kalau di bidang lain kan ya kita tetap makanya membuka lagi. Oke, nanti mami akan ke guru kamu, nanti kami akan komunikasikan ini baiknya bagaimana. Mungkin kita seperti itu saja. Jadi untuk hal yang pribadi biasanya yang tadi, kalau anak yang lebih sifatnya pribadi ya, gitu. Misalnya anak perempuan itu lebih berani ngomong ke ayahnya. Nah, kalau yang laki-laki lebih berani ngomong ke saya, tidak apa-apa. Nanti kami akan share di tempat yang berbeda misalnya. Anak ini pengennya begini, gitu. Mungkin dia nggak nyaman ngomong ke bapaknya, atau dia nggak nyaman ngomong ke saya. Nanti kita cari solusinya bersama. Yang penting kami tahu apa masalah anak. Ini kami tahu. Gitu. Oke. Menurut Ibu nih, bagaimana peran perempuan di lingkungan sekitar nih Bu? Peran perempuan di zaman sekarang, besar ya, besar. Contohnya banyak ya, single parent, perempuan single mother, berhasil membesarkan anaknya. Ya kalau kurang sedikit, berharapnya semua tidak menjadi generasi yang fatherless ya. Iya Bu. Fatherless gitu juga kan ya.
biar bagaimanapun kehadiran orang tua yang lengkap itu lebih baik ketimbang hanya satu. Tapi ketika kondisinya mengharuskan seorang ibu harus berjuang membesarkan anaknya sendiri, ataupun misalnya dia harus ini kaitannya tidak hanya dengan berumah tangga ya. Ya, seorang perempuan yang masih hidup sendiri ya, perannya kalau ditanyakan peran tentu banyak lah, sangat besar peran perempuan di Indonesia itu tidak diragukan lagi. Mau dia berkarir, dia tidak berkarir, walaupun dia hanya penjual pecel di pinggir jalan, gitu. Tapi saya percaya dia punya peran yang luar biasa hebat. Mungkin dari hasil berjualan pecelnya dia bisa menyekolahkan anaknya. Misalnya ada seorang ibu yang ini kisah nyata dan itu ada di lingkungan keluarga saya. Dia bekerja menjadi pembantu dan anaknya alhamdulillah 2 orang sudah lulus dari perguruan tinggi negeri. Wah, keren banget. Ya, dan sekarang sudah bekerja di perusahaan internasional. Nah itu. Iya, berarti nggak harus, maksudnya perempuan juga bisa gitu ya, Perempuan perempuan itu bukan makhluk yang lemah ya. Justru kuatnya luar biasa. Iya. Ya, makanya Allah menakdirkan mungkin dia punya rahim, dia mampu melahirkan dengan menanggung rasa sakit. Melahirkan, menyusui itu kan bukan pekerjaan gampang ya. Dan tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa melahirkan. Peran perempuan sebagai dia individu perempuan sendiri, atau dia sebagai istri, dia sebagai dia sebagai ibu, perannya sangat. Di setiap peran yang dia mainkan, baik sebagai individu, sebagai istri, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai anak sekalipun misalnya. Saya anak perempuan dari bapak A misalnya kan. Bagaimana caranya dia menjaga kehormatan orang tuanya? Ada di anak perempuannya, kan? Anak perempuan itu. Kalau dalam agama Islam juga kalau dia menjadi anak yang soleh, satu orang tua ya, kalau nggak salah hadis ya itu, bisa membesarkan 2 orang anak perempuan itu akan menjadi hijabnya dari api neraka. Itulah peran anak perempuan untuk ayahnya. Kalau anak perempuan ini soleh, ya kan? Dan saya rasa doa anak yang soleh adalah salah satu amalan yang tidak terputus ketika orang tuanya sudah tidak ada. Mau perempuan mau laki-laki. Terutama anak perempuan itu adalah hijab bagi orang tuanya dari siksa api neraka. Kalau menurut agama Islam itu ada hadisnya yang bunyinya seperti itu. Sebagai anak perempuan pun dia punya peran. Ketika dia menikah menjadi seorang istri, jelas ya, dia mendukung karir suaminya, melayani suaminya, mencukupi kebutuhan suaminya, mengurus gitu, segala kebutuhan. Kemudian juga kalau dia sebagai ibu, jelas tadi dari awal saja dia sudah menyusui, ya kan? Bertanggung jawab penuh terhadap tumbuh kembang anaknya ya. Bagaimana dia cara memberi makan, bagaimana dia memberikan asupan, ASI-nya, MT-ASI-nya, MPASI-nya, kemudian juga imunisasinya bagaimana, ketika dia sakit bagaimana dia mencari pertolongan pertama, kemudian dia bagaimana mendidik anaknya di rumah sebelum anak ini masuk ke institusi pendidikan formal, ya kan? Kemudian bagaimana dia mengajarkan etika, sopan santun, attitude, akhlak, dia mengajarkan semua ajaran yang baik-baik kepada anaknya, gitu kan? Itu kan peran ibu, perempuan sebagai ibu, tanggung jawabnya, di samping juga peran ayahnya tentu.
Tapi kalau ibu itu tidak bekerja, yang di rumah, ketika anak, sebagian besar hidup anak di masa kecilnya ada sama ibunya ketika dia tidak bekerja. Jangan seperti itulah, misalnya pengasuhnya saja perempuan. Iya Bu, benar. Kayaknya nggak ada kali ya Bu yang pengasuh laki-laki. Pengasuh anak perempuan, kan itu peran perempuan. Dimana sebagai ibu bekerja kita menitipkan anak kita sama pengasuh. Ya kan, kita kan nggak mungkin nyari pengasuh yang iya Bu, ya kan? benar Kita Bu. mencari pengasuh yang qualified karena kita gimana nih, anak saya akan saya titipkan, saya harus bekerja, kita harus masih pengasuh yang dia sehat nggak, gitu. Gimana dia bisa, attitude-nya bagus nggak, gitu. Dia punya sakit nggak, badannya, ya, begitu kan? Itu kan artinya seorang pengasuh perempuan pun dia punya peran yang besar. Jadi perempuan itu, wah perannya luar biasa, banyak banget ya Bu. dan penting. Gitu, bukan peran abal-abal. Oke Sobat Bangga, banyak sekali ternyata peran perempuan ya Bu ya. Jadi ya nggak sedikit. Tadi yang Ibu jelasin banyak banget ya peran perempuan. Nggak bisa disebutin satu persatu. Bahkan tadi yang Ibu sebutin juga masih banyak kan Bu yang belum disebutin. Banyak banget. Oke Bu, sebagai penutup nih, apa yang mau Ibu sampaikan ke Sobat Bangga terkait semangat Kartini untuk ibu-ibu muda atau bahkan yang masih muda yang belum menikah? Gimana Bu menyemangati para perempuan di luar sana biar semangatnya kayak semangat Kartini Bu? Silahkan Ibu. Ya, untuk teman-teman semua, khususnya kaum perempuan dimanapun berada, mari kita mengadop semangatnya Ibu Kartini itu di kehidupan kita sehari-hari. Untuk teman-teman yang masih berjuang dengan sekolahnya, dengan studinya, semangat, tetap semangat apapun kesulitan yang dihadapi saat ini, pasti buahnya manis ke depan gitu. Tidak ada usaha yang sia-sia gitu ya. Jadi usaha yang baik itu pasti akan membuahkan hasil yang baik. Ya, kemudian juga tidak usah, kalau ada kendala itu hal yang biasa, dihadapi saja, tetap semangat. Seperti hanya Ibu Kartini, saya ingat tantangannya luar biasa, tapi beliau masih tetap semangat walaupun juga akhirnya beliau menjadi istri kedua ya. Beliau tetap menjadi istri kedua, tetap dijalani walaupun menjadi istri kedua, beliau tetap menjalankan cita-citanya, membuat sekolah Kartini, mendidik anak-anak, dan walaupun di akhir usianya beliau memang harus meninggal karena melahirkan, gitu, seperti itu. Nah, hidupnya yang singkat, tapi dipenuhi dengan banyak hal yang berguna. Jadi bukan masalah berapa lama kita hidup, tapi seberapa banyak kita bermanfaat. Banyak panjang tapi nggak ada manfaatnya, percuma ya. Gitu ya. Jadi baik. Nih umurnya masih muda gitu ya, tapi dia sudah membantu ibunya berjualan. Walaupun kelihatannya hanya jualan, nanti dulu, nanti kan berjualannya seperti apa. Gitu. Jadi lihatlah Ibu Kartini di hidupnya yang sangat singkat dan penuh perjuangannya. Yang susah payah beliau merintis, tapi membuahkan hasil, dan saat ini sampai sekarang buahnya kita merasakan. Ya, dari inspirasinya Ibu Kartini muncullah pejuang-pejuang baru di tanah air. Ada Ibu Dewi Sartika, ada masih banyak lagi, dan muncullah aktivis-aktivis perempuan yang membela hak-hak perempuan, dan sekarang masih banyak perempuan-perempuan yang belum seberuntung kita nasibnya. Itu masih membutuhkan peran kita sebagai sesama perempuan untuk membantu mereka, walaupun dengan usaha yang tidak, maksudnya usaha sekecil apapun tadi yang punya upaya itu pasti membuahkan hasil. Jadi
apapun peran yang sedang kita jalankan saat ini sebagai perempuan, diniatkan itu semata-mata karena ibadah dan yakin bahwa itu akan berbuah baik, berbuah hasil yang manis seperti Ibu Kartini yang sampai saat ini hasilnya masih kita rasakan mungkin saya bisa jadi dokter, Mbak bisa jadi sarjana, bisa bekerja di sana di sini. Salah satunya mungkin karena Allah telah menciptakan seorang Kartini di masa lalu yang memperjuangkan nasib perempuan. Saat ini kita sekarang bisa kesana kesini bebas, bisa. Coba dulu nggak ada Kartini, kita atau mungkin ada perempuan lain atau siapa ya. Ada, tapi sosok Kartini yang berani, yang sulit itu kan beraninya. Iya, benar. Ya kan? Iya. Mungkin banyak perempuan di dalam hatinya yang merasa begini, tapi tidak berani dia mendobrak. Nah, Kartini berani. Walaupun di akhirnya dia mati-matian dia menolak menjadi istri kedua, tetap akhirnya dia menjadi istri kedua, tapi beliau tetap menerima. Dalam kondisi seperti itu pun beliau masih tetap berjuang membangun, maksudnya mendirikan sekolah keputrian ya, mendirikan sekolah Kartini, tetap bersurat dengan temannya yang di Belanda, siapa namanya Sel. Dari situlah dia bukukan surat-suratnya menjadi buku yang bisa dibaca dan menginspirasi banyak perempuan Indonesia kesininya. Dan di usianya yang tidak terlalu panjang, ternyata Ibu Kartini bermanfaat untuk hingga sampai saat ini. Keren banget tuh closing statementnya. Oke, Ibu, ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Sudah, terima kasih, sudah cukup banyak. Oke, demikian Sobat Bangga podcast kita hari ini, semoga memberikan manfaat untuk Sobat Bangga semuanya, apalagi tentang semangat Hari Kartini ya, Bu ya. Semangat. Oke, demikian podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share konten-konten DPPKB Kabupaten Tangerang di sosial media kami. Saya Siti Umairah dan saya Dr. Kusri Suharningsih. Kami pamit undur diri. Salam BKKBN. Berencana itu keren. DPPKB bangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.